Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gesha Aulidiabe dari kelas TSI 4406 dengan NIM 1202204053. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem enterprise. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian. Contohnya itu seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang modul SIP. Sebelum saya menjelaskan tentang modul SIP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu SIP. System Application and Product in Data Processing atau SIP adalah software yang berbasis ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul SIP. Yang pertama, FICO adalah singkatan Finance and Control. Modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi, yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan. Yang kedua, ada PP, yang merupakan singkatan dari Production Planning. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Yang ketiga, MM atau Material Management merupakan modul SIP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian, prokumen, serta membantu dalam manajemen inventaris. Yang keempat, ada modul ST atau Sales and Distribution, digunakan sebagai peningkat efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembeli. Yang kelima, ada modul HR, merupakan singkatan dari Human Resource. Manfaatnya untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resource. Yang keenam, ada modul CRM, adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Tujuan modul CRM ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, akan membuat perusahaan mengerti tentang bagaimana membuat konsumen puas terhadap pelayanan perusahaan. Yang ketujuh, ada modul QM, merupakan singkatan dari Quality Management. Modul QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi di dalam bidang logistik. Yang terakhir, ada modul PS atau Project System, di mana modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan submodul SIP. Yang pertama ada submodul Financial Accounting, yang terdiri dari General Ledger, akun payable, akun receivable, bank accounting, asset accounting. Yang kedua, saya akan menjelaskan submodul controlling yang terdiri dari cost element accounting, cost center accounting, activity basis accounting, internal order, product cost controlling, profitability analysis, profile center accounting. Yang ketiga, ada submodul sales and distribution yang terdiri dari master data, sales, billing module, shipping, transportation, sales support, front run. Yang keempat ada submodul materials management yang terdiri dari material management, procurement process management, master data management, inventory management, material replacement planning, dan yang terakhir invoice certification. Yang kelima, ada submodul product planning yang terdiri dari material master, bill of materials, cost center, routing, production version. Yang keenam ada submodul quality management yang terdiri dari basic data,
infection planning, infection load processing, result recording, device recording, quality information system, quality certificate, dan yang terakhir test equipment management. Yang ketujuh ada submodul plan maintenance yang terdiri dari asset figure, maintenance project, dan preventive maintenance. Yang kedelapan ada submodul project system yang terdiri dari product structuring, time scheduling, cost and renov planning, budgeting, procurement of material and service, confirmation of project activities, billing, project progress analysis, period and closing, dan yang terakhir reporting. Ya, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antar modul SAP. Keterkaitan yang pertama itu dibuktikan perubahan yang dilakukan pada satu modul secara otomatis akan mengupdate modul yang lainnya. Bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut, data akan terupdate secara langsung begitu user menginput data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing. Keterkaitan yang kedua itu integrasi secara sistem. Bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama, baik untuk data customer, data produk, maupun data vendor. Keterkaitan yang ketiga itu transparansi data. Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat semua informasi yang paling up to date setiap saat diperlukan, walaupun informasi tersebut diinput oleh user lainnya. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.